Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dan keluarga di dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum memulai, adik-adik masih ingat gak sama kakak? Kan udah lama nih kita tidak bertemu. Jadi kakak mau perkenalkan diri lagi ya. Nama kakak Kak Leli. Lalu di samping Kak Leli ini ada Kak Vio. Lalu pemusik kita nih yang pada hari Minggu ini yang ganteng-ganteng. Yang pertama itu ada Kak Justin. Lalu Kak Yeskiel. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita satu teduh sejenak yuk. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri yuk. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Tetap berdiri ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 341. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dari ibadah ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Nah adik-adik, ayat yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Vio, dan ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik dan Kak Leli. Kita mulai adik-adik. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik bersilakan duduk kembali. Kita akan merespon Mazmur dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari adik-adik yang masih pegang makanannya boleh ditaruh. Lalu adik-adik yang belum membawa Alkitabnya dipersiapkan karena kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita melanjutkan firman-Nya, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, lalu kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah boleh memberikan kami kesehatan serta kekuatan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati setiap kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat duduk dengan tenang dan berikan kami hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus. Nah Kak Leli mau tanya nih, Efesus itu ada di perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Nah Efesus itu ada di Efesus 3, Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Buat adik-adik yang TK nih, yang belum bisa buka Alkitab, adik-adik boleh minta tolong sama orang tuanya untuk membukakan Alkitab. Sekali lagi dari Efesus 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah, Kak Leli akan membacakannya. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi alih-alih waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Leli mau nanya nih, siapa yang ikut ibadah minggu lalu? Nah ibadah minggu lalu yang ngajar itu ada Kak Erida. Kak Erida cerita tentang apa sih? Nah udah lupa apa masih ingat? Nah Kak Erida cerita tentang Kristus yang membawa kemenangan, yang rela disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Hari ini kita mau belajar sama-sama, yaitu judulnya tentang beritakan kebaikannya kepada semua orang. Nah adik-adik, siapa di sini yang merasa Tuhan Yesus itu baik? Baik kan? Tuhan Yesus itu sangat baik. Apa sih kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Dia rela
menjadi sama seperti manusia, lalu rela menyalibkan dirinya hanya untuk menebus dosa kita. Baik nggak Tuhan? Baik dong. Nah hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, kita mau mendengarkan firman bersama-sama, yaitu surat dari siapa? Coba. Nah Efesus ini ditulis oleh siapa? Paulus, Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Kenapa ditulis surat ini? Ayo pikir dulu di rumah. Karena Paulus itu mau jemaat di Efesus itu sama seperti kita, orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah ditebus dosanya, itu berbuat baik kepada semua orang. Nah dulu itu di jemaat Efesus itu ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi. Nah contoh kalau sekarang ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang dari berbagai daerah dan suku. Nah pada saat itu jemaat Efesus itu pilih-pilih. Wah aku gak mau berbuat baik sama mereka, mereka itu bukan Yahudi. Kita kayak gitu enggak? Enggak dong pastinya. Nah Tuhan Yesus itu mau kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dosanya. Yang tadinya nih harusnya Tuhan Yesus itu gak dipaku tangannya, gak dipaku kakinya, gak ditusuk lambungnya. Tapi karena kita semua, karena dosa kita, Tuhan Yesus itu disalibkan, ditusuk tangannya, ditusuk kakinya, ditusuk lambungnya. Itu hanya karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik dan juga sama Kaleli dan juga sama orang tua adik-adik masing-masing. Kita harus juga kayak gitu ya adik-adik ya. Hari ini kita mau diajarkan sama Tuhan bahwa kita itu jangan baiknya hanya kepada orang Ambon aja. Aduh Kak aku kan orang Ambon, Kak aku kan orang Jawa, jadi aku harus baik sama orang Jawa aja. Atau, Kak aku kan agamanya Kristen, jadi aku harus baik sama agama Kristen aja. Bagus gak kayak gitu? Enggak dong. Tuhan Yesus itu mau kita semua, bukan cuma adik-adik, tapi Kaleli, mama, papa, oma, opa, kakak, adik, kita semua baik sama semua orang. Mau dia orang Ambon, mau dia orang yang warna kulitnya sama kayak kita, mau dia rambutnya lurus, mau dia rambutnya keriting, tapi kalau Tuhan Yesus bilang kita harus baik sama semua orang, maka kita juga harus bersikap demikian, kita baik sama semua orang. Contoh lagi nih, kita baik sama semua orang itu contoh paling kecilnya adalah di rumah kita masing-masing. Siapa di sini yang masih suka ngelawan orang tuanya? Contohnya nih Leli, beliin mama dong masako di warung. Enggak capek, padahal kita lagi main, padahal kita lagi nonton YouTube, padahal kita lagi main apa tuh permainan-permainan yang sekarang lagi hits, Mobile Legend, PUBG. Tapi orang tua kita nyuruh kita nggak mau. Itu perbuatan yang baik apa enggak ya adik-adik? Ayo jawab sendiri di rumah, itu baik apa enggak ya? Nah Tuhan Yesus itu mau kita berbuat baik dimulai dari kita di rumah kita masing-masing. Jadi berbuat baik itu bukan saja tugas Bapak Pendeta, bukan hanya tugas Bapak Pendeta Uloy untuk berbuat baik, bukan hanya tugas majelis, bukan hanya tugas kakak-kakak, tapi tugas kita semua untuk berbuat baik. Jadi kalau mama minta tolong, Kevin, contohnya nih yang namanya Kevin, beliin dulu mama Royko atau Masako, atau Dea ambilin bapak topi atau apa. Tapi kita nggak mau, padahal siapa yang ngerawat kita dari kecil? Orang tua kita. Nah Paulus hari ini mau ngingetin setiap kita nih adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Karena kalau kita berbuat baik sama semua orang, kita itu membuat siapa yang paling bahagia? Tuhan. Kan kalau orang lihat, si Kristin baik banget ya. Oh iya, dia kan orang Kristen, dia kan pengikut Tuhan Yesus, dia kan cinta sama Tuhan Yesus makanya baik. Coba kalau kita jahat, si Kristin jahat banget sih, pantesan aja orang dia pantesan aja orang dia orang Kristen kan jahat-jahat.
Bener nggak orang Kristen jahat-jahat? Enggak dong, orang Kristen itu baik-baik. Nah untuk adik-adik yang paling TK nih, Kak gimana Kak, aku kan masih kecil, gimana aku caranya berbuat baik? Cara yang paling sederhana nih adik-adik, adik-adik yang masih kecil ketemu sama orang tua yang lebih dewasa, senyum dengan manis, enggak cengeng. Kalau misalnya mama aku mau es krim, tapi mama enggak kasih, nangis enggak? Harus nangis dong Kak, orang aku mau es krim? Enggak. Tapi oh ya udah aku enggak boleh es krim ya Ma. Ya udah deh Ma. Harus kayak gitu. Karena Tuhan Yesus itu mau kita itu berbuat baik. Karena kalau adik-adik dari kecilnya sudah berbuat baik, sampai dewasa nanti, sampai sudah sebesar orang tua adik-adik, adik-adik pasti akan terus berbuat baik. Dan kita itu membuat siapa yang bahagia? Tuhan Yesus. Anakku Kristin baik banget ya. Tuhan Yesus yang baik. Kan tadi adik-adik bilang adik-adik cinta sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik cinta, sayang sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ngomong harus didengerin gak? Harus didengerin. Tapi Kak, aku tuh susah nih Kak, kalau dia udah jahat sama aku tuh males kalau berbuat baik sama dia. Makanya kita itu harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, supaya kita itu gak gampang benci sama orang lain. Walaupun dia nyenggol kita, tadi pensil aku diambil, aku gak ngembaliin, tapi gak dikembaliin sama orang itu. Tapi kalau kita berdoa, kita benci gak sama orang itu? Enggak dong. Karena ada Tuhan Yesus yang menghibur setiap kita. Kalau orang lain nonjok kita nonjok gak? Harus dong Kak, masa kalah? Parah banget masa kalah? Gak boleh. Hari ini kita diajar lewat surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita itu harus berbuat baik. Karena kita semua ini sudah diselamatkan Tuhan, sudah diberikan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sesuatu yang sebenarnya kita itu nggak pantas dapetin, tapi Tuhan kasih sama kita. Yang harusnya disalib siapa? Kaleli, kan Kaleli yang berbuat dosa. Yang harusnya disalib siapa? Kita semua. Tapi kenapa Tuhan mau? Karena Tuhan sayang sama kita. Jadi kalau adik-adik hari ini bilang, aku sayang banget Kak sama Tuhan Yesus, adik-adik harus berbuat baik, bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada semua orang yang adik-adik temui. Kepada guru adik-adik, teman-teman, kakak layan, oma opa, keluarga, dan bahkan semua orang. Karena itu perintah siapa? Bukan perintah Kaleli, perintah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, cari tempat yang paling nyaman untuk adik-adik berdoa bersama-sama. Tapi gak boleh tiduran ya, karena walaupun kakak-kakak gak lihat adik-adik saat ini, tapi ada siapa yang melihat? Tuhan Yesus. Jadi sikap doanya tetap harus sungguh-sungguh walaupun di rumah masing-masing. Mari semuanya di tempat dan rumah adik-adik masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami anak-anak-Mu dari jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih karena hari ini Tuhan sudah boleh mengingatkan kami lewat surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena kami semua telah menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar
kami ya Tuhan, bukan hanya berbuat baik untuk orang tua kami saja, bukan hanya untuk teman dekat kami saja ya Tuhan, tapi berbuat baik kepada semua orang ya Bapa. Seperti Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang ada di bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Berkati mama kami, papa kami, keluarga kami ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan Yesus dalam situasi saat ini. Biarlah orang tua kami dapat tetap sehat, dapat tetap kuat untuk terus membesarkan kami sampai kami dewasa nanti ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini Tuhan tahu kami sedang sekolah di rumah kami masing-masing dengan teknologi yang ada ya Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami ya Tuhan, buka pikiran kami, berikan kami roh kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan walaupun kami tidak bertatap muka langsung dengan guru-guru kami, tapi kami dapat terus belajar dengan giat dan kami terus bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersekolah ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Kau juga berkati guru-guru kami dalam mengajar kami. Biarlah Engkau yang boleh berikan mereka pengertian, kesabaran ya Tuhan Yesus dalam mendidik setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami, GPIB Damai Sejahtera Cilengsi ya Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Ulo ya Tuhan beserta dengan keluarga, para majelis, bahkan seluruh pekerja Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini dapat terus menjadi wadah di mana kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan yang saat ini sedang kami laksanakan secara online ya Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka bersama-sama ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kami dan Tuhan yang boleh memberikan kami semangat untuk kami dapat berdoa, belajar, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Kau boleh berkati orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Berkati obat-obatan mereka yang konsumsi ya Tuhan Yesus. Berkati dokter yang menangani mereka ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua boleh disembuhkan ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga wakil kami Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus, beserta dengan seluruh jajarannya ya Tuhan Yesus. Kau yang boleh berkati, biarlah Kau boleh berikan Pak Jokowi kekuatan yang daripada Tuhan sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Doa ini ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan dikumpulkan bersama persembahan keluarga ya adik-adik. Sambil persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 279. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka
Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah berguna bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita akan segera selesai, tapi biarlah firman yang tadi sudah disampaikan dapat adik-adik ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Sekarang, karena kita akan menutup ibadah kita, Kak Leli mempersilahkan adik-adik untuk bangkit berdiri. Lalu kita akan menyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkati firman yang sudah disampaikan agar kami dapat berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jaga kami, berkati kesehatan kami, berkati kesehatan orang tua kami, dan biarlah minggu besok kami boleh terus mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, minggu besok kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, tapi secara online di rumah adik-adik masing-masing. Nah betul itu Kak, jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik. Dan yang paling penting tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu.